Halo Superadik, Assalamualaikum. Di video kali ini saya membuat talam udang khas Bangka yang rasanya enak dan cara membuatnya gampang banget loh. Langsung aja yuk simak video ini sampai habis. Untuk bahan A atau kue talam, siapkan 700 ml santan sedang, 25 gram tepung tapioka atau sagu, 200 gram tepung beras, dan 1 sendok teh garam. Bahan B atau topping, siapkan 200 gram udang fresh yang sudah dikupas kulitnya, 5 siung bawang merah yang sudah dihaluskan, 7 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, 2 sendok makan ebi yang sudah dihaluskan juga, 1 sendok teh lada bubuk, 2 sendok makan kecap manis, 1 sendok teh kaldu bubuk, sejimpit garam, dan untuk taburannya di sini saya menggunakan daun bawang yang kecil. Kemudian ada bawang goreng. Secukupnya saja ya. Pertama, kita buat kue talamnya dulu. Siapkan wadah. Masukkan tepung beras, tepung tapioka, garam sedikit dulu. Kemudian ini diaduk sebentar. Lalu masukkan santannya tadi sedikit demi sedikit sampai adonan benar-benar halus dan tidak ada tepung yang bergerindil. Jadi kenapa saya nggak langsung masukkan semua garamnya? Soalnya saya mau cicip dulu takutnya keasinan. Ternyata rasanya itu nggak terlalu asin, jadi garamnya saya tuangkan semua ya. Setelah selesai, di sini saya mau saring supaya hasilnya itu benar-benar halus. Setelah dicampurkan dengan tepungnya, hasilnya menjadi 900 ml ya adonannya itu. Saya menggunakan loyang ukuran 22 x 12 cm yang tingginya itu 7 cm. Kemudian ini kita olesi dengan minyak goreng. Tuang adonan setengahnya, berarti 450 ml. Tadi kan total adonannya itu sebanyak 900 ml. Jadi di sini kita kukusnya menjadi 2 lapis. Sebelumnya kukusan sudah saya panaskan terlebih dahulu. Pastikan sudah benar-benar panas dan mendidih ya. Langsung saja kukus kue talamnya selama 15 menit. Setelah 15 menit, kue talam yang lapisan pertama tadi udah matang dan permukaannya itu padat. Kemudian kita tuangkan sisa dari adonannya. Kukus selama 30 menit. Sambil menunggu kue talamnya tadi matang, di sini kita buat toppingnya dulu. Untuk udang yang fresh tadi dicincang-cincang saja, cincang kasar ya.
Panaskan minyak sekitar 3 sendok makan, lalu masukkan bawang merahnya, tumis sebentar sampai harum. Setelah harum dan setengah matang, masukkan bawang putih. Tumis lagi sampai bumbunya ini harum dan benar-benar matang. Setelah bumbunya matang, langsung saja masukkan udang yang sudah dicincang. Kemudian ebinya, lalu langsung saja masukkan lada bubuk, kecap manis, dan kaldu bubuknya. Ini ditumis sampai benar-benar matang. Jangan lupa untuk tes rasa ya. Ini saya mau cobain rasanya. Dan udah pas ya ternyata. Jadi untuk garamnya saya skip, nggak saya masukin ya. Masak sampai benar-benar matang. Oke, setelah matang, toppingnya ini kita dinginkan dulu. Oke, jadi kue talamnya ini sudah dikukus selama 30 menit dan udah matang. Kemudian kita dinginkan sampai benar-benar dingin ya. Setelah dingin, langsung saja keluarkan kue talamnya dari loyang. Karena toppingnya tadi juga udah dingin, langsung aja ditaburi di atas kue talamnya. Tambahin lagi dengan daun bawang ya. Ini daun bawangnya udah saya potong-potong terlebih dahulu. Dan jangan lupa bawang gorengnya juga. Setelah selesai, siap untuk dipotong-potong. Sekarang saya mau nyobain talam udangnya. Bisa dilihat sendiri di video ya. Itu toppingnya super banyak dan melimpah banget deh pokoknya. Tebel ya toppingnya tuh. Nah, kelihatan kan? Untuk memotongnya aja kita nggak memerlukan tenaga karena dia lembut. Ini nggak terlalu lembek dan juga nggak keras. Pokoknya takarannya udah pas, rasanya juga enak banget. Santannya tuh rasa dia nggak terlalu asin ya. Untuk toppingnya rasanya itu pas. Kalau kata orang Bangka, tajam rasanya tuh. Artinya asinnya tuh benar-benar kerasa, manisnya juga benar-benar kerasa. Jadi pas dimakan dengan kue talamnya itu dia nyatu rasanya. Karena kan kue talamnya rasanya tuh nggak terlalu asin ya, cenderung kayak plain gitu. Tapi ini
ada gurih-gurih dari santannya. Kalau misalkan kita beli nggak mungkin kan banyak kayak gini, toppingnya itu kelihatan tebel banget loh. Maklum ya, karena di bulan Desember akhir tahun ini gelombang lagi gede. Jadi harga ikan ataupun seafood makanan laut gitu harganya sekarang ini lagi mahal. Oke Super Adik, gimana? Gampang banget kan cara membuatnya? Sekian dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ditunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.